Kali ini kita mengocor cabai kita ya. Cabai pengocoran sama penyemprotan spray seminggu 2 kali ya. Ini kita kocor untuk yang tanaman di angka di atas 2 bulan ya. Kayak orang cerot ya, kayak orang cerot. Ini dikasih kurang lebih sekitar 1 gelas ini ya, 100 cc ya. Di ini pengocoran seminggu 2 kali ya. Untuk tanaman cabai bisa dilihat nih ya, tanaman cabainya ya, mantap ya. Jadi kalau kita kocor dia lebih cepat. Nah kita rendet ya mbok kepeng pindho, kepeng telu apa tuh. Nah pemene ngoran kira-kira dikira-kira main perasaan sampai sidik engko masalah. Ini kocornya agak ini error, ini belum diperbaiki ini ya. Bisa dilihat nih ya. Ya, ini bisa dilihat nih pengocoran untuk tanaman cabai ya. Bisa dilihat cabainya benar-benar meruntus semuanya ada ya. Ini yang ini baru mau muncul bakal buah tapi cabang Y-nya banyak. Bisa kita lihat efek ganda dari penanaman cabai kalau pengocoran sama spray seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali ya. Bisa dilihat nih. Kita lihat dari cabang Y yang bawah nggih, ini cabang Y1 nggih, ini cabang Y2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah cabang Y yang ke-6. Cabang Y untuk tanaman cabai biasanya bisa sampai 45 ya, 45 cabang Y. Kita tengok tanaman yang lain nggih, cabang Y-nya nggih. Nah ini contoh ini baru 1 2 3, 4, 5, 6. Ini rata-rata semua baru mencapai cabang Y yang 6 ya. Bisa kita lihat yang lain juga ya. Cabang Y-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, baru sampai 5. Yang Harley ada pesan masuk nih. Ya. Harley ada pesan masuk nih. Perawatan cabai itu memang bukan rewel, memang dia kebutuhannya nutrisinya banyak. Saya nganune kayak ono ya 5 apa 6 ya. Kates. Ki tak buka ki salah ki. Wingi sing kono tak buka tak nganu. Kayak ono 5 apa 6. Sing kae tak buka ya, sing kates. Sing kono urung buka kita. Jadi perawatan tanaman cabai bisa dilihat nih ya. Ya, ini bisa dilihat pengocoran ini membuat jadi tanaman cabai diserang dari bawah dari atas ya. Ini kita kocor pakai MKP ya. Kita kasih MKP 4 ya. Satu tangki itu kita kasih 4 sendok, MKP-nya 4 sendok. Terus kita kasih asam umat ya, saudara ya. Asam umat 2 sendok. Terus kita kasih lagi sing loro mau apa Pak mau? Agen Hayati mau ya? Agen Hayati isinya kurang lebih 8 bakteri atau 10 tadi itu. Kita kasih 1 sendok. Trichodema juga kita kasih ya saudara ya. Trichodema kita kasih 1 sendok. Kenapa kok trichodema kita juga kasih? Pertama ini karena musim hujan, jadi supaya jamur-jamur yang lain tidak tumbuh. Kita kasih trichodema itu karena trichodema sebenarnya isinya kan jamur, tapi jamur yang memakan, yang membuat layu, fusariumnya, bakteri fusariumnya itu bisa mati seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita bisa lihat pertumbuhan tanamannya ya.
Jadi sekali lagi pengocoran atau penyepraian itu tergantung sama sifat tanamannya. Kalau kira-kira tanamannya memerlukan ini, ya kita semprot ini. Jadi kita harus ngerti feelingnya, tahu oh ini, apalagi kalau musim hujan ya. Sekali lagi untuk Harley ada pesan masuk nih. kalsium sama asam umat itu harus sering kita kocor ya. Sekali lagi kalsium sama asam umat harus sering kita kocor minimal seminggu sekali ya. Supaya apa? Supaya kondisinya makin mantap ya. Ini bisa dilihat hampir semua rata ya. Tidak ada yang mati ya. Cabai kita tidak ada yang mati, jadi tidak perlu layat ya. Ini bisa lihat nih pertumbuhannya ya. Ini kita juga kasih perangkap untuk lalat buah. Engko nganune perangkapnya lalat unggah nang dhuwur ya. Jadi niki tambahi pring neh 1 meter ngono ben ning dhuwur. Disambung. Heeh, sambung. Kan ono sambungane ning tembok kae ono. Jadi dengan manajemen yang benar nantinya akan membuat hasil mantap ya. Hati-hati kowe mlakune rontok ngono kena mbah kenapa mu. Sing kene rontok sampean. Sing nggon-nggonku ya tangki ya. Habis ini kita spray ya saudara ya. Habis ini kita spray. Ya. Ini kita review untuk anunya ya. Sekarang kita review untuk ramuannya. Karena ini musim hujan ya, kita perbanyak di asam umat ya. Jadi bisa dilihat nih ya. Jadi kita kasih ini ya. Trichodema ini 1 sendok ya. Kita kasih asam umat nih ya. Nih asam umat ini 2 sendok ya. Sama kita kasih MKP ya. Ini MKP ini kita kasih 4 sendok. Kenapa Pak MKP? Bisa dilihat nih MKP unsurnya. Untuk fosfatnya 50, kaliumnya 34. Jadi untuk pembungaan sama buah ini bagus. Kita tambah lagi sama ini saudara ya. Agen Hayati, pupuk Hayati ini ya. Jadi supaya benar-benar cespleng kita kasih itu ya. Jadi ini kita kasih 1, ini kita kasih 4 ya. Ini asam umat kita kasih 2, trichodema kita kasih 1. Ini rawatan per seminggu kita 2 kali. Cuman kita selang-seling kebutuhan tanaman seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke tanaman lombok ya. Ya. Bisa dilihat ya tanamannya kira-kira ya kurang lebih di angka 2 minggu sudah mulai panen terus-menerus ya. Sekali lagi di angka 2 minggu mulai panen terus-menerus, seminggu 1 kali. Dengan seperti gini sudah pasti. Sing kata saya akehno ya. Ini kita kasih pepaya juga di tengah-tengah anu ya. Jadi trik-trik seperti ini kalau kita pelajari dengan benar maka akan menghasilkan hal yang bagus. Bisa dilihat itu enggak. Jadi tunas ya, tunas ini mata tunas ini akan tumbuh terus. Sebagai contoh ini ya, ini mata tunas gini ini tumbuh terus juga. Jadi cabang Y itu tumbuh terus menerus. Ini contoh ada yang kena serangan ini mau kena layu, batang busuk ini bisa sampai teratasi. Bisa dilihat ini ya, coklat nih teratasi, terus bagian ujung atas langsung dia tumbuh ya, tunas baru lagi. Ini bisa dilihat nih ya, ini bisa dilihat. Ini tunasnya mulai kena serangan tapi kita antisipasi, bisa dilihat nih ya. Jadi batang ke atas yang kebakar ya langsung bisa tumbuh. Ini juga bisa dilihat nih ya. Batang yang kebakar mau rusak istilahnya, tumbuh tunas yang baru seperti itu. Ramuannya kurang lebih kita pakai feeling, pakai perasaan, tetapi ada ilmunya ya. Jadi intinya cabai itu kalau bisa gimana caranya tumbuh cabang Y terus menerus yang pertama. Terus kalau keadaan hujan itu udah pasti pH-nya turun, kita kocor sama asam umat atau kalsium ya. Itu terus yang kita gunakan.
Yang pasti asam umat kalsium itu harus kita gunakan terus-menerus. Bisa dilihat ini daunnya nih. Daunnya bisa tampaknya bisa dilihat cantik. Terus kondisi kita cek ya, cabang Y-nya kita cek. Ini cabang Y 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini yang ini udah sampai 7. Nah seperti gini-gini ini harus kita amati, karena bagi kita itu kan cari hasil, tapi harus menikmati proses ya, harus menikmati prosesnya. Dari gini kita akan tahu cabai kita itu apa, bermasalah atau tidak. Ini tidak ada pertumbuhan yang terhambat. Dan ini ada satu nih, ini ada satu, ini bisa dilihat ini kena serangan, cuman mulai pulih nih. Ini ujung-ujung saya potong ya, ujung-ujung saya potong, ini kena ya, ini bisa dilihat ya, ujung-ujung saya potong. Terus dia muncul tunas baru nih, semua muncul tunas baru. Dengan penambahan seperti hal gini, kita perbanyak fosfat ya. Fosfat itu bisa dari Modern Volt, bisa dari Ultrada, bisa juga. Kita tidak nyiri merek ya. Yang penting kita harus tahu Harley ada pesan haranya. masuk nih. Jadi kita harus tahu unsur haranya. Jadi unsur hara tanaman, kalau untuk pembuahan berarti kalium, untuk pertumbuhan berarti nitrogen, terus untuk pertumbuhan maksimal itu berarti fosfat ya. Nah fosfat itu dibutuhkan untuk tanaman. Jadi dan untuk kalau masa generatif kita perbanyak fosfatnya sama kaliumnya, seperti itu supaya pertumbuhannya maksimal. Dan bisa dilihat nih, kita masuk ke dalam nggih. Bisa dilihat nih nggih. Bisa kita lihat. Ya, bisa kita tengok, tidak pernah mengkhianati hasilnya. Contoh ini mau kena keriting ya, mau kena bule ya, tapi dengan penerapan terus menerus bulenya ndak kena, virus Gemininya ndak kena, tapi mulai berangsur-angsur sembuh dan cabenya mulai banyak. Ini juga seperti itu. Jadi kalau bisa kita orientasi ke banyaknya cabai, bukan banyaknya daun ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk review kali ini. Sekali lagi pengocoran untuk cabai kita kasih 2 kali, penyepraian pun juga 2 kali ya. Pengocoran cabai kita kasih seminggu 2 kali, pengocoran ya seminggu 2 kali, penyepraian juga sama, kita interval seminggu 2 kali, supaya terus menerus pertumbuhan untuk tanaman, untuk buah cabainya itu tidak terhenti, dan cabang Y ini tumbuh terus seperti itu.